Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga anak solih dan solihah selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bertemu lagi dengan Ustazah Ika. Biasanya di hari Selasa di sesi kedua kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan kemarin kita masih belajar di pelajaran kedua, yaitu sholat berjamaah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai membaca Al-Quran, yaitu di pelajaran ketiga ya anak soleh dan soleha. Bisa dibuka nak ya bukunya di halaman 2930. Nah, itu kita akan mulai membahas. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada pesan generasi Islam harus pandai membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman atau petunjuk umat di dunia. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman atau petunjuk hidup kita di dunia. Nah, maka dari itu kita harus bisa membaca Al-Quran, karena itu adalah petunjuk ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya di sini ada pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah memahami Al-Quran sebagai firman atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan huruf, kata, dan kalimat dalam bahasa Arab berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam qiraah dan tajwid secara baik dan benar. Nah, selanjutnya, sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk hidup di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dan sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah apabila kita mau belajar dan sangat mendatangkan kebaikan. Berarti begitu banyak ya anak soleh dan soleha manfaat dari membaca Al-Quran. Hanya saja orang-orang masih ada yang malas, masih ada yang merasa tidak punya waktu, merasa sulit. Padahal itu semua bisa kita jalankan apabila kita mau untuk belajar, apabila kita mau untuk memulainya. Karena itu nantinya akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, di sini ada adab-adab membaca Al-Quran. Nah, pada saat membaca Al-Quran tentunya kita harus memperhatikan adab dan sikap yang benar ya anak soleh dan soleha. Karena jika adab atau sikap kita benar saat membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang pertama, sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Sama halnya kita sebelum sholat ya anak soleh dan soleha, kan ini kita mau beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau beribadah, kita harus dalam keadaan suci ya. Selanjutnya menghadap kiblat. Nah, sama halnya lagi seperti kita mau sholat, kita harus menghadap kiblat ya. Selanjutnya membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan dan tenang. Jadi kita membaca Al-Qur'annya tidak bisa sambil lari-lari, sambil guling-guling, sambil loncat-loncat, tapi kita harus duduk yang sopan dan tenang dan dalam keadaan suci tadi. Kita setelah berwudu itu baru boleh membaca Al-Qur'an. Selanjutnya membacanya dengan pelan atau tartil atau berurutan ya anak soleh dan soleha, dan tidak cepat agar dapat menghayati bacaan yang dibaca. Jadi apabila kita membaca Al-Qur'annya itu cepat-cepat, itu kita sama halnya tidak
menghayati apa yang kita baca ya anak soleh dan soleha. Artinya sama saja, karena kalau cepat-cepat juga kita membacanya dengan tidak menggunakan tajwid atau makharijul huruf, artinya tidak beraturan nanti bacaannya ya anak soleh dan soleha. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis karena sentuhan ayat yang dibaca bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Coba kalau anak soleh dan soleha membaca Al-Qurannya dengan khusyuk, walaupun kita belum mengerti arti dari bacaan tersebut, kita akan merasa tersentuh jiwa kita. Kita akan merasa tersentuh, merasa sedih ketika membaca Al-Quran tersebut apabila kita membacanya dengan khusyuk. Selanjutnya, membaguskan suara ketika membacanya. Jadi nggak cuma nyanyi aja ya, kita baguskan suara. Ketika membaca Al-Quran, kita harus bisa juga membaguskan suara kita ketika membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir, membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz. Anak soleh dan soleha tahu nggak ta'awuz itu yang seperti apa bunyinya? Iya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apabila kita mau membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz. Nah, sampai di sini anak soleh dan soleha paham ya penjelasan ustazah? Ya, untuk tugasnya anak soleh dan soleha bisa menyebutkan adab membaca Al-Quran itu dalam bentuk tulisan ya anak soleh dan soleha. Semangat belajarnya anak soleh dan soleha. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.